Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga di darat, di laut, dan di udara segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, di sebuah perumahan yang diperuntukkan bagi karyawan perkebunan sawit yang berlokasi di desa Alwe Getah, Kecamatan Darul Makmur, Aceh, tinggallah sepasang suami dan istri, pasangan Junaidi 35 tahun dan Mas Diana 27 tahun. Junaidi merupakan seorang suami yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan di perkebunan sawit milik PT Sukvindo Darul Makmur di Aceh Barat. Sedangkan istrinya Mas Diana adalah seorang guru SMP yang mengajar di SMP Negeri 7 Darul Makmur. Dari informasi yang berhasil saya himpun, disebutkan bahwa Mas Diana dan Junaidi menikah di sekitar tahun 2012. Segala cinta, cita, dan harapan Mas Diana kala itu ia labuhkan kepada pria tambatan hatinya. Ia berharap semoga perjalanan rumah tangga yang dilandasi atas dasar rasa ikhlas dan cinta yang mendalam dapat langgeng seumur hidup mereka. Seperti yang telah saya singgung di depan, Mas Diana merupakan seorang guru yang mengajar di SMPN 7 Darul Makmur. Statusnya di tahun 2015 masih sebagai guru honorer. Namun tak masalah baginya. Yang terpenting adalah bagaimana skill dan tanggung jawabnya sebagai tenaga ahli pengajaran dapat ia salurkan kepada anak-anak didik Mas Diana. Mas Diana muncul sebagai sosok guru pendiam namun lugas, serta terbuka dalam mentransfer ilmu yang ia berikan. Hal itu cukuplah untuk menjadi semacam pertimbangan murid-muridnya untuk memberikan cap Mas Diana sebagai guru favorit mereka. Di komplek perumahan yang disediakan oleh perusahaan tempat di mana sang suami bekerja di Alwe Getah, Mas Diana dikenal cukup bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Walau pendiam, Mas Diana tak pernah sungkan berbicara banyak hal jika sudah terlibat dalam perbincangan yang seru dan mendalam. Di tahun 2012 atau kurang lebih 2 tahun ia menjalani bahtera rumah tangganya dengan Junaidi. Ada sebuah kerikil-kerikil yang menghiasinya. Dikatakan saat itu di usia yang kedua tahun, Mas Diana belum pula dikaruniai momongan. Walau telah pula ia lakukan beberapa cara, usaha, dan doa, namun anugerah itu belum pula diberikan kepadanya. Sabar, ucap Mas Diana ketika rasa ingin segera menimang buah hati kadang menggetarkan dadanya. Junaidi sang suami yang begitu pula sabar menemani perjalanan kisah cintanya dengan Mas Diana, tak pula banyak memaksa terkait tertundanya pemberian anugerah Tuhan itu. Fokusnya kala itu adalah bekerja sebaik-baiknya demi mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Toh pendapatannya dari pekerjaannya juga semakin mudah ia tabung, sebab sang istri juga adalah seorang yang berpenghasilan. Tak ada permasalahan ekonomi yang menghiasi perjalanan kisah cinta rumah tangga mereka saat itu. Pada hari Kamis 15 Juni tahun 2017, di pagi itu berjalan dengan normal-normal saja. Kebetulan di hari itu pula si ibu guru tak pergi untuk mengajar. Sesampainya Junaidi di tempat kerjanya, ia awasi anak-anak buahnya melakukan panen sawit. Satu persatu ia awasi dengan seksama. Tak lama setelah ia selesai mengawasi anak-anak buahnya, Junaidi kemudian menyempatkan dirinya untuk mengambil atau memanen beberapa buah jamur yang ia tanam sendiri di batang-batang pohon sawit. Ia ambil beberapa di kantong dan ia bawa pulang ke rumahnya. Soalnya si ibu guru suka banget dengan jamur yang sering dibawa pulang itu. Sesampainya di rumah, Junaidi segera menuju pintu dan ia ketuk pintu depan rumahnya sambil ia panggil. "Adek, buka pintu, ini abang." Lalu dikarenakan permintaannya tak pula mendapatkan respon, Junaidi kemudian beralih menuju pintu belakang rumah dengan masih membawa kantung plastik yang berisi jamur-jamur itu. Ia langkahkan kakinya menuju area pintu belakang dan betapa heran ia ketika ia sadar bahwa pintu belakang tak terkunci. Dengan rasa penasaran, ia segera masuk menuju kamar mandi mencari Mas Diana. Di dalam kamar mandi ia tak pula menemukan Mas Diana, hanya lampu yang menyala dan keran air yang terbuka yang ia temukan kala itu. Langkahnya kemudian ia bawa menuju kamar utama yang tepat bersebelahan dengan kamar mandi. Dan betapa hancur hatinya kala itu ketika Junaidi menemukan Mas Diana sang istri, si ibu guru, terbaring di atas kasur, hampir nggak berbusana dan berhias noda merah yang berasal dari bagian kepalanya. Sontak pemandangan ngeri itu membuat Junaidi panik seketika. Jamur pesanan sang istri tak kuasa lagi ia bawa. Segera ia jatuhkan kantung plastik itu dan segera pergi keluar rumah dari pintu belakang, menuju rumah kerabatnya yang bernama Ningsih, sambil berteriak pilu minta tolong. Ia pun berkata, "Ningsih, tolong, adik baru saja kena rampok."
mendapatkan informasi yang gak jelas dari Junaidi. Segera Ningsih mengajak beberapa orang tetangganya untuk menengok dan memeriksa, serta memastikan apa yang sebetulnya terjadi. Hanya sunyi dan kengerian yang menguar di pagi 15 Juli tahun 2017 itu. Junaidi segera menelpon atasannya yang kala itu masih ada di kebun sawit untuk minta izin sekaligus memberitahu musibah yang baru aja ia alami. Tak lama setelah atasannya atau tepatnya mandornya datang, riuhlah warga setempat yang hadir dan memadati lokasi temuan tubuh sang ibu guru. Petugas dari kantor polisi setempat juga hadir tak lama setelah laporan itu dibuat dan sampai kepada jajarannya. Singkatnya, setelah melakukan olah TKP, tubuh korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Alwe Bili untuk diperiksa secara mendalam terkait mengapa ia kehilangan nyawanya. Pihak keluarga terutama sang suami Junaidi tentu terpukul dengan dipanggilnya Mas Diana dengan tak wajar. Terlebih dialah yang pertama kali menemukan sang istri dalam keadaan yang sungguh menyakitkan. Air mata, tangis kesedihan tampak di wajah Junaidi kala itu. Pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh petugas dengan memeriksa barang-barang bukti, saksi dan temuan fakta di lapangan. Kemudian singkatnya berhasil mengungkap kasus ngeri ini secara gamblang, dan siapa sangka pelaku dari kasus ngeri ini merupakan orang yang kenal baik dengan korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Hari Rabu 14 Juni tahun 2017, sebuah panggilan telepon masuk ke handphone milik Muhammad Daud, seorang pemuda 27 tahun asal desa Puluh Tengoh, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Tanpa curiga, ia angkat nomor yang menghubunginya kala itu, walau ia tak sama sekali tahu siapa empunya nomor itu. Sedikit tentang Muhammad Daud alias Daud. Daud adalah seorang pria beristri yang hari-harinya bekerja sebagai petani. Nah, kebetulan saat itu Daud lagi punya masalah dengan istrinya, masalah ekonomi. Dikatakan Daud dengan diam-diam menggadaikan sepeda motor milik sang istri tanpa sepengetahuannya. Daud bilang bahwa sepeda motornya lagi di bengkel. Istrinya yang mulai curiga atas raibnya sepeda motor miliknya terus aja minta kepada Daud untuk segera membawanya pulang. Sebab itu adalah kendaraan hari-harinya untuk berbelanja, mengantar anak dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di hari itu Daud mendapatkan telepon dari orang yang mengajaknya untuk bekerja dan bayarannya cukup menggiurkan, bisalah untuk menebus sepeda motor yang ia gadaikan. Telepon yang masuk kala itu tak lain dan tak bukan berasal dari Junaidi, suami Mas Diana. Di tanggal 14 Juni, ia telepon dan minta Daud untuk kerja sama dengannya untuk menghilangkan nyawa istrinya, Mas Diana. Dari informasi yang kemudian saya kulik, dikatakan 2 hari sebelumnya terjadi keributan yang melibatkan Junaidi dan Mas Diana. Masalahnya adalah uang, yang dimana Junaidi berpendapat bahwa uang yang telah mereka tabung dan ia miliki harus dibelikan mobil dengan segera. Sedangkan Mas Diana memilih untuk menggunakan uang itu untuk keperluan renovasi rumah mereka. Apakah hanya itu masalahnya? Bukan hanya itu. Masih dari beberapa sumber yang saya berhasil himpun mengatakan bahwa Junaidi memiliki wanita idaman lain dan rencananya ingin ia nikahi dalam waktu yang singkat. Dan atas hadirnya orang ketiga dalam hidup Junaidi, otomatis membuat Junaidi tak lagi mencintai ibu guru Mas Diana. Dan puncak segala kemurkaannya adalah bermula di saat perdebatan yang berujung keributan, yang terjadi akibat saling silang pendapat terkait pembelian mobil atau renovasi rumah. Dan sayangnya masalah yang sebetulnya bisa diatasi dengan cara dibicarakan baik-baik ini tak Junaidi ambil. Alih-alih ia memilih untuk merencanakan menghilangkan nyawa Mas Diana. Disambungkan kala itu, Junaidi menawarkan Daud 5 juta rupiah jika mau melakukannya. Jika bersedia, datanglah esok harinya, 15 Juni 2017 ke rumahnya. Daud yang menerima iming-iming dana besar itu tentu sangat sulit untuk tidak tertarik, apalagi aksi itu Junaidilah yang menyuruhnya. Secara ia tahu bagaimana seluk-beluk target dan situasi lingkungan yang rencananya akan mereka lakukan di pagi hari. Oh ya, sebagai tambahan, Daud dan Junaidi merupakan saudara sepupu. Singkat cerita, setelah bersedia menjadi algojonya, esok hari 15 Juni, Daud segera bersiap dan berangkat menuju tempat yang terjanji. Saat itu Junaidi mengarahkan Daud untuk menemuinya di perkebunan sawit jam 6 pagi atau waktu-waktu di mana ia berangkat kerja. Setelah bertemu dengan Daud di lokasi terjanji di pagi itu, Junaidi kemudian kembali menjelaskan terkait rencananya. Ia juga menjelaskan bahwa di pagi itu, biasanya Mas Diana akan keluar rumah untuk menyapu halaman depan dan dilanjutkan menyapu halaman belakang rumahnya.
Nah, sambil menunggu Mas Diana beranjak menuju halaman belakang, Junaidi minta Daud untuk sembunyi dulu di semak-semak kebun depan rumahnya. Lagi pula di jam-jam tersebut warga kebanyakan belum pula sibuk dalam kegiatannya. Setelah mengerti, Junaidi lalu mengantarkan Daud menuju TKP. Sesampainya di TKP, Daud lalu bersembunyi di area kebun yang ada di depan rumah Junaidi. Tak lama setelah ia bersembunyi, muncullah Mas Diana dengan membawa sapu lidi dan siap untuk membersihkan halaman rumahnya dari sampah-sampah dedaunan. Tak lama setelah selesai, Mas Diana kemudian masuk dan menuju halaman belakang. Melihat targetnya beranjak, Daud yang bersembunyi segera pula keluar dari persembunyiannya dan lalu masuk ke dalam rumahnya dari pintu utama, dan kemudian bersembunyi di kamar utama tepat di balik pintu yang terbuka. Di dalam kamar, Daud dengan sabar menunggu dikarenakan semuanya telah direncanakan. Tak lama setelah ia bersembunyi, tiba-tiba pintu rumah diketuk dan masuklah Junaidi. Ya, itulah sebagian dari rencana busuk mereka. Ia pulang kembali ke rumahnya untuk membantu Daud menghilangkan nyawa Mas Diana, yang entah apa alasannya sehingga ia bisa kembali pulang ke rumahnya. Mas Diana sang istri tak curiga. Tak lama setelah membuka pintu untuk suaminya, Mas Diana segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, sementara Junaidi duduk di bangku ruang tamu. Singkatnya, setelah ia selesai mandi, Mas Diana segera beranjak menuju kamarnya, atau tempat di mana Daud bersembunyi. Dan betapa kaget Mas Diana ketika baru aja ia hendak mengambil pakaiannya yang tergantung di balik pintu. Ia melihat sosok pria asing yang tak sempat ia lihat siapa orangnya. Dengan cepat, Daud segera mengambil kain yang tergantung, dan ia di leher Mas Diana dengan sekuat tenaga. Serangan mendadak itu tentu membuat si ibu guru kaget dan sempat melakukan perlawanan untuk melepaskan jeratan itu. Namun apa daya dirinya ketika tenaga Daud lebih besar daripada tenaga yang ia miliki. Mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari arah kamar, Junaidi segera beranjak dari ruang tamu dan segera menghampiri suara gaduh itu. Saat itu ia melihat Daud dan Mas Diana rebah ke lantai dengan posisi Daud yang masih berkuasa penuh atas kain yang membelenggu jalur nafas Mas Diana. Alih-alih membantu melepaskannya, malah Junaidi dengan sekuat tenaga ke wajah dan leher Mas Diana memakai sepatu bot berkali-kali hingga ia lemas dan tak berdaya. Tak henti sampai di situ. Melihat target sudah mulai lemah, Junaidi kemudian mengambil alat panen sawit yang terselip di bagian sepatunya. Dan dengan benda tajam itu, ia arahkan dan tepat mengenai leher Mas Diana. Noda merah kemudian memanjir, dan tak lama kemudian Mas Diana kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah berhasil dengan aksi busuknya, keduanya meninggalkan begitu saja Mas Diana dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Sebelum pergi, Junaidi memberikan 2 buah handphone milik Mas Diana. Selesai, Daud pulang, Junaidi kembali ke tempat kerjanya dengan tanpa berdosa. Dan dimulailah sandiwara Junaidi. Seperti yang saya katakan di awal, setelah mengambil panenan jamur, Junaidi kembali pulang ke rumahnya dan masuk dari pintu belakang rumahnya. Dari pintu belakang, ia menuju kamar atau TKP, dan dia sempat memakaikan pakaian yang layak untuk Mas Diana. Setelah itu, ia angkat tubuhnya ke atas kasur, ia tutupi dengan sarung, dan mulai berteriak minta tolong, pura-pura sedih. Kasus ini mulai menemukan titik terangnya ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas mulai menyasar dan mendata benda-benda apa aja yang hilang. Kala itu petugas juga mencari di mana 2 buah handphone milik Mas Diana yang dikabarkan hilang. Dan singkatnya, atas bantuan dari Polda Aceh dengan menggunakan teknologi pelacakan, terungkaplah posisi di mana handphone Mas Diana kala itu berada. Saat itu handphonenya berada di sebuah lokasi yang lumayan jauh dari TKP. Handphonenya kala itu dipegang oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Fitri. Fitri mengaku bahwa handphone ini ia dapatkan dari suaminya yang bernama Jui. Jui adalah seorang supir yang biasa mengantarkan penumpangnya dari Melabuh ke Medan. Dan singkatnya, setelah melakukan pengejaran, Jui mengaku bahwa handphone itu ia dapatkan dan ia beli dari Daud. Dari sinilah kemudian perlahan namun pasti, sandiwara busuk Junaidi mulai terbongkar. Dari akuannya, ia mengatakan bahwa ia hanya disuruh oleh Junaidi untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Mas Diana. Singkatnya kemudian keduanya berhasil diamankan. Mereka pun terjerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Melabuh, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Junaidi dan Muhammad Daud dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.